Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Halo mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjuti materi pembelajaran kita mengenai di aktivitas belajar 10 mengenai analisa regresi konfirmasi. Materi ini merupakan materi lanjutan ya rekan-rekan semua. Pada materi di aktivitas 9 kita sudah belajar mengenai analisa regresi eksplorasi. Jadi alangkah baiknya adik-adik semua, rekan-rekan mahasiswa semua dapat menyimak video pembelajaran yang saya buat di aktivitas belajar 9. Oke. Aktivitas belajar 10 ini ya kita akan melanjutkan ya rekan-rekan semua ya materi dari sebelumnya gitu ya. Kita tahu bahwasanya regresi itu mencari nilai hubungan ya antara variabel A dengan variabel B ya. Berbeda dengan korelasi. Kalau korelasi mencari nilai seberapa kuat hubungan korelasi ya, relasi dari variabel A dan variabel B. Kalau regresi ini intinya variabel A dan variabel B ini mempengaruhi atau tidak, kan seperti itu ya rekan-rekan semua ya. Dan kemudian di regresi ini kan kemarin itu ada variabel X, ada variabel Y gitu ya teman-teman ya. Nah, silakan rekan-rekan semua bisa menyimak materi sebelumnya. Kita tahu di pertemuan 9 kita sudah mendapatkan persamaan regresi estimasi gitu ya, di mana regresi estimasi disimbolkan Y ada topinya ya, atau saya perjelas menjadi Y estimasi, di mana rumusnya itu adalah A tambah B dikali dengan variabel X-nya gitu ya. A di sini merupakan konstanta regresi ya, yang dimana ada persamaan rumusnya yang kita harus cari. Kemudian B ini merupakan nilai perpindahan slope-nya di dalam regresi itu pun juga sama, ada persamaan rumusnya seperti itu ya teman-teman semua. Jadi intinya di pelajaran analisa regresi ini itu semuanya terpaut dalam rumus ya rekan-rekan semua, yang dimana pembelajaran ini kita akan secara manual menghitung konstanta A-nya, kemudian kita juga menghitung nilai slope-nya seperti itu. Oke. Pada aktivitas belajar 9 kemarin gitu ya rekan-rekan semua ya, kita ada sebuah kasus ya mengenai apakah biaya iklan gitu ya mempengaruhi dengan penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan gitu ya. Kalau kita melihat gitunya di sini kota supermarket ya kalau nggak salah kasusnya itu, dari penjualannya itu di sini terlihat ya daerah Ngawi yang paling besar ya, daerah Ngawi paling besar, kemudian biaya iklannya juga paling minim gitu ya, atau enggak minimum gitu ya. Kalau yang paling minim terlihat di sini itu di daerah Malang gitu ya, pendapatannya besar, kemudian biaya iklan yang dikeluarkan itu minim seperti itu. Nah, tapi ada case lain di mana di kota Jogja akan terlihat biaya iklan yang dikeluarkan ini lebih besar dibandingkan dengan penghasilan yang yang dapatkan gitu ya. Kalau kita lihat secara rugi atau untungnya, ini dipastikan rugi ya rekan-rekan ya. Kenapa? Karena terlihat biaya iklan lebih besar dibandingkan dengan penghasilannya seperti itu gitu ya. Nah, kalau di aktivitas belajar 9 bahwasanya case ini kita sudah dapatkan bahwasanya variabel
biaya ini akan mempengaruhi penghasilannya, seperti itu gitu ya. Jadi akan terlihat kalau biayanya itu besar gitu ya, maka ya penghasilannya pun juga akan mempengaruhinya, seperti itu ya teman-teman. Oke, pada kesempatan berbahagia ini kita mencoba cara konfirmasi gitu ya. Cara konfirmasi di mana kita menelusurkan atau menemukan persamaan regresi dari rumus pada slide sebelumnya gitu ya teman-teman ya, di mana rumusnya itu Y sama dengan A tambah B kali dengan variabel X-nya gitu ya. Nah, untuk step pertama kita mencari nilai slope-nya terlebih dahulu gitu ya. Untuk mencari nilai slope-nya ya, kita sebenarnya mengacu kepada tabel yang pernah kita buat di aktivitas belajar 9 gitu ya teman-teman ya. Di sini akan ada kolom baru ya yang harus kita tambahkan di dalam tabel tersebut. Ada kolom XY, artinya variabel X dikali dengan variabel Y-nya. Kemudian ada kolom variabel X kuadrat, ini artinya nilai variabel X-nya kita kuadratkan. Kemudian ada variabel Y kuadrat ya, di mana variabel Y-nya ini kita kuadratkan, seperti itu. Nah, di sini kita akan mencoba menghitung satu persatu gitu ya. Kita akan menghitung nilai variabel X Y-nya, kemudian variabel X kuadrat, kemudian variabel Y kuadrat, seperti itu. Ya, cara mudahnya ya kalau ini menggunakan Excel lebih enak, lebih praktis cara rumus Excelnya saja gitu ya. Tinggal ditarik drag, kemudian tarik bawah, kemudian akan terlihat nilai perkaliannya tersebut gitu ya. Nah, tapi kita mencoba menghitung secara manual. Ya, rekan-rekan semua bisa menggunakan kalkulator gitu ya untuk membantu menghitungnya, seperti itu. Tapi kalau punya waktu, nah ya silakan kalau mau menghitung secara manual, tapi saya sarankan menggunakan kalkulator biar lebih cepat ya. Nah, kita mencari nilai variabel X Y, artinya variabel X dikali variabel Y ya. Kita fokus pada barisan pertama. Baris pertama itu kota Yogyakarta. Kolom biaya ini merupakan variabel X-nya ya, variabel yang akan mempengaruhi variabel Y-nya. Nah, variabel X ini nilai 16,5, variabel Y-nya 13,7, maka didapatkan 226,05. Nah, begitu juga dengan baris seterusnya gitu ya. Untuk baris kedua dikaliin aja nih, 15,8 kali 17,6, kemudian 19,1 kali 15,1 sampai seterusnya gitu ya, sampai di baris ke-15 yaitu di kota Ngawi. Ini 9,6 kali 38,9, seperti itu. Nah, jika hasilnya sudah didapatkan, silakan rekan-rekan semua menambahkan kolom baru di sini variabel XY, seperti itu ya rekan-rekan semua. Nah, kemudian setelah XY didapatkan, berikutnya kita mencari nilai variabel X kuadrat. Variabel X kuadrat artinya kita hanya mengkuadratkan nilai dari variabel X-nya saja. Variabel X-nya di situ terlihat 16,5 ya. Maka dikalikan dengan 16,5, didapatkan nilainya 272,25. Kemudian dilakukan perulangan yang sama untuk baris kedua sampai baris ke-15 ya, mencari nilai X kuadrat ini, seperti itu. Nah, jika sudah, maka hasilnya dibuat kolom baru di samping XY. Maka kolom barunya itu adalah variabel X kuadrat. Nah, setelah variabel X kuadrat sudah dipenuhi, sudah diisi, maka kita mencari variabel Y kuadrat. Artinya nilai variabel Y-nya ini dikalikan dengan nilai variabel Y-nya itu sendiri ya, maka didapatkan ya 18,769 untuk baris pertama. Nah, baris kedua sampai baris ke-15 dilakukan perulangan yang sama
ya, 17,6 kali 17,6 dan seterusnya sampai di baris ke-15 yaitu 38,9 dikali 38,9. Nah, jika hasil variabel y kuadrat ini sudah lengkap gitu ya, nah silakan dibuat kolom baru di samping x kuadrat. Nah, kemudian dituliskan isinya seperti itu. Ya, biar apa? Biar untuk membantu kita mensubstitusi ya ke persamaan si nilai b slope-nya ini. Oke, selanjutnya ya kita sudah membuat kolom baru nih, kolom xy, kolom x kuadrat, kolom y kuadrat gitu ya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke persamaan rumus untuk mencari nilai slope-nya seperti itu. Nah, di sini ya rekan-rekan semua ya tinggal kalau ada tanda sigma seperti ini merupakan total ya. Total perkalian dari mana? Dari x kali y gitu ya. Jadi totalnya berapa? Total xy itu berapa? Maka untuk total xy fokus di kolom xy saja. Kemudian ini ditotalkan dari baris ke-1 sampai baris ke-15, maka didapatkan 4103,65 ya. Nah, begitu juga dengan yang ini, sigma x kemudian sigma y gitu ya. Maka x di sini merupakan total x-nya. Y di sini merupakan total variabel y-nya, nilainya gitu ya. Maka untuk kolom x sama y ini silakan di total gitu ya, di total saja tanpa dibagi ya, seperti itu. Nah, kemudian difokus di x kuadrat gitu ya. X kuadrat juga sama. Nilai hasil dari kolom x kuadrat nih semua ditambahkan, maka didapatkan nilainya 2659,3. Kemudian yang berikutnya nih ada dalam kurung ya rekan-rekan semua ya. Maka kita harus menjumlahkan terlebih dahulu nilai variabel x-nya ya. Di sini variabel x-nya itu 194,6, kemudian itu dikuadratkan ya. Nah, setelah nilai ini semua didapatkan, silakan disubstitusi ke persamaan rumus untuk mencari nilai slope-nya itu. Seperti itu ya rekan-rekan semua. Nah, selanjutnya kita sudah menemukan gitu ya, bahwasannya nilainya itu adalah minus 1,838349. Nah, ini artinya apa? Ini artinya memang kita melihat kalau si biaya iklan ini memang mempengaruhi ya variabel y-nya gitu ya. Artinya biaya iklan tinggi ini, maka penghasilannya juga setidaknya harus tinggi untuk mencukupi gitu ya. Jadi jangan terbalik, kalau misalnya biayanya itu tinggi, biaya iklannya tinggi, penghasilan rendah itu ya membuat perusahaan jadi waalaikumsalam gitu ya. Yaitu tinggal menghitung hari aja untuk perusahaan itu ya gulung tikar seperti itu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Maka oleh karena itu ya kita harus merancang, kemudian merumuskan, kemudian menyusun strategi gimana caranya untuk menutup biaya iklan yang tinggi tersebut gitu ya. Maka ya mau nggak mau penghasilannya juga harus ditinggikan gitu ya, seperti itu ya. Kita belajar dari si perusahaan Jogja tadi ya, biaya iklannya lebih besar dibandingkan dengan biaya iklannya lebih besar dibandingkan dengan penghasilan yang didapatkan, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah didapatkan nilai b slope-nya gitu ya, maka selanjutnya dimasukkan ke dalam konstanta regresi gitu ya. Nah, ini adalah y rata-rata ya. Ini yang merupakan nilai y rata-rata. Artinya total variabel y-nya ini dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya itu adalah 15, jumlah total variabel y-nya itu adalah 335,4 ya, maka didapatkan y rata-ratanya itu adalah 22,36. Kemudian x rata-ratanya ini 194,6. Kemudian dibagi
dengan 15 ya, karena di sini adalah rata-rata. Kemudian tinggal dimasukkan nilai B-nya seperti itu ya. Maka didapatkan gitu ya untuk A konstantanya gitu ya. A konstantanya berarti 22,36 gitu ya. Kemudian dikalikan dengan nilai min B-nya, kemudian dikalikan dengan nilai variabel X-nya. Maka didapatkan untuk konstanta intercept regresinya itu sebesar 46,21005 gitu ya. Sehingga persamaan estimasi dengan cara konfirmasi ini 46,21005 tambah minus 183 sekian gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan hasil sebelumnya di cara eksplorasi pada video pembelajaran di aktivitas 9 gitu ya. Ini hasilnya tidak begitu jauh ya, teman-teman ya, gitu ya. Sama-sama nilai B-nya itu menunjukkan nilai slope gitu ya. Artinya mengalami penurunan nilai B-nya. Kenapa? Karena si biaya iklannya tadi ada beberapa kota yang biaya iklannya itu tinggi, kemudian penghasilannya itu rendah gitu ya. Sebenarnya kita sudah mengetahui kalau variabel X-nya atau biaya iklan ini sangat mempengaruhi gitu ya dari penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan kan gitu ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai estimasinya gitu ya, maka kita melakukan semacam percobaan gitu ya. Kita melakukan percobaan di mana untuk X-nya, biaya iklannya itu anggap aja $20 gitu ya. $20 untuk iklan di radio, di TV lokal, kemudian di koran lokal dan sebagainya gitu ya. Maka didapatkan kita sudah mengestimasi penghasilan yang diperoleh itu 9,44307 gitu ya. Ini dikatakan rugi ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena biaya iklannya besar, kemudian penghasilannya itu rendah gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ini apakah model estimasinya sudah dikatakan cukup baik gitu ya? Kalau saya melihat ini dikatakan baik banget juga tidak, baik juga tidak, jelek enggak, jelek banget juga tidak gitu ya. Artinya ya model yang disampaikan di sini ya cukup gitu ya. Artinya dengan kondisi si perusahaan tadi gitu ya, seperti itu. Kenapa? Karena ada yang dititipkan atau ada yang disubsidikan dari mana? Dari kota yang lainnya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk untuk kita mengetahui lebih lanjut untuk model ini dikatakan cukup baik, caranya dengan apa gitu ya. Caranya dengan kita melakukan analisa regresi ya dengan istilah namanya nisbah gitu ya. Jadi nisbah di sini ya semacam untuk melakukan uji persamaan regresi ini sudah baik atau belum gitu ya. Nah, ini ada persamaan rumusnya. Persamaan rumusnya ini merupakan varians ya, nilai varians dari sisanya, kemudian varians dari nilai Y-nya gitu ya. Nah, oke. Lanjut ke slide selanjutnya. Pada persamaan nisbah ini untuk menentukan hasil regresinya itu baik atau tidak gitu ya, maka kita mencobanya gitu ya. Nah, di sini ada statement sisa gitu ya. Sisa di sini ya, teman-teman ya, ini merupakan variabel Y dikurang dengan estimasi ya. Jadi nilai variabel Y-nya itu dikurangi dengan nilai variabel estimasi yang kita sudah dapatkan gitu ya. Nah, untuk mengetahui variabel Y estimasi ini gitu ya, teman-teman ya. Karena kan persamaan rumusnya seperti ini ya, gitu ya. Y estimasi sama dengan 46,21005 ditambah minus 183849 gitu ya. Nah, maka X di sini ini kita tukar X-nya itu di baris yang pertama. Kemudian di baris kedua, baris ketiga sampai di baris ke-15 gitu ya. Maka
nanti tinggal dihitung ya, bisa menggunakan kalkulator ataupun bisa menggunakan Excel ya, seperti itu. Maka didapatkan ya ke kolom yang baru sebenarnya, maka didapatkan nilai Y estimasinya seperti itu ya. Jadi setelah kolom Y ini dibuat dengan dibuat kolom baru, yaitu adalah Y estimasi. Oke, next selanjutnya. Nah, sebenarnya kita sudah mendapatkan ya, sudah mendapatkan nilai Y estimasinya gitu ya. Nah, maka setelah maksudnya Y sisanya Y sisanya ini kita sudah dapatkan ya, teman-teman, yang ini kita sudah dapatkan, maka kita harus mencari nilai varians dari kolom sisanya ini gitu ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi nilai varians itu apa sih gitu ya? Jadi nilai varians itu menurut ahli statistik ya, itu mengatakan varians itu digunakan untuk mengetahui apakah sampel data yang diambil mewakili seluruh populasi atau tidak gitu ya. Jadi hanya untuk mengetahui benar nggak nih, sudah cukupin populasi belum gitu ya dari sampel yang kita punya gitu ya. Nah, sebelum lanjut ke materi lebih jauh gitu ya, kita sedikit flashback ya teman-teman ya, dalam sebuah kasus metode statistik varians tersebut seperti itu. Nah, jadi untuk persamaan varians itu ya teman-teman ya, ini ada rumusnya, itu S kuadrat sama dengan sigma YI dikurangin Y rata-rata ya. Kita mencari dulu nilai XI nya, kemudian kurangi nilai X rata-rata. Nah, itu dibagi N seperti itu. Misalnya ada contoh seperti ini gitu ya. Ini contoh yang simple ya, yang mungkin sangat sederhana untuk mencari nilai varians itu. Jadi suatu kelas bimbel terdiri dari 8 orang ya, mengenai tinggi siswa itu ada yang tinggi 150, 167, 175, 157, 165, 153, 177 dan 160 gitu ya. Ini kalau kita lihat ya, anak-anak sekarang terlihat ya banyak yang tinggi-tinggi gitu ya. Kenapa? Karena mungkin kualitas gizinya terpenuhi gitu ya. Kemudian asupan makanannya juga terpenuhi gitu ya, maka mempengaruhi ideal tingginya gitu ya. Maka ataupun juga nilai tinggi di sini juga dipengaruhi dari apa? Dari faktor genetik mungkin gitu ya. Kan berdasarkan opini saya ya, mungkin kita bisa mengetahui dari mana, dari sebuah pengamatan apa, pengamatan orang tuanya, apa orang tuanya punya postur yang tinggi atau sedang gitu ya. Jadi melalui validasinya melalui pengamatan ya ke keluarganya si anak ini gitu ya, seperti itu. Pertama, kita harus mencari nilai X rata-ratanya. Jadi semuanya ini dijumlahkan gitu ya. Jadi semuanya ini dijumlahkan ya teman-teman gitu ya. Kemudian jangan lupa dibagi N-nya gitu ya. Nah, N-nya berapa di sini? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini setelah ditambahkan kemudian dibagi dengan 8, maka didapatkan nilainya adalah 163 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita mencari nilai sigma dari XI dikurangin X rata-rata. Artinya ini step by step gitu ya. Jadi kita sudah dapatkan nih ya nilai X rata-ratanya ya. Kemudian jangan lupa variabel X-nya ini dikurangin dengan nilai X rata-ratanya, seperti itu ya. Jadi memang langkahnya ini sangat manual sekali ya rekan-rekan semua gitu ya, seperti itu. Nah, maka ini sudah kita dapatkan ya, sudah kita dapatkan. Jadi nilai variansi itu sebesar 87,75 seperti itu. Nah, bagaimana dengan menghitung varian sisa dan variabel Y? Nah, maksudnya itu ke tabel tadi ya, tabel yang ada kota Jogjanya, kota Ngawi, kota Malang gitu ya, Semarang dan sebagainya gitu ya. Nah, silakan rekan-rekan semua setelah menyimak video ini bisa melakukan pengkalkulatoran gitu ya, atau menghitung untuk mencari nilai varians ya. Jadi nilainya itu step by step. Kita harus mengetahui nilai varians sisanya berapa, kemudian harus mengetahui nilai varians di variabel
Y-nya itu berapa, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara rumus tadi ya, untuk mencari nilai varians. Nah, berikutnya di sini berdasarkan dari hasil semuanya gitu ya, maka didapatkan nilai variansnya itu 44,89007 gitu ya. Kemudian variabel Y-nya 77,062 sekian gitu ya. Nih kalau untuk mendapatkan nilai nisbahnya, dapatkan nilai positif di sini. Positif 0,5825139. Nah, dengan cara konfirmasi ini gitu ya, maka sebenarnya kita sudah dapat mengetahui apakah model regresi cara konfirmasi ini apakah bagus atau tidak gitu ya. Karena apa? Karena kalau ketika ada aturan defaultnya, ada aturan bakunya, di mana nilai nisbahnya ini dia harus mendekati nilai 0 gitu ya teman-teman ya. Nah, mendekati nilai 0. Nah, kalau ini kan nilainya 0,5825 gitu ya. Artinya dibilang menjauhi juga tidak gitu ya. Kemudian mendekati banget juga tidak gitu ya, teman-teman ya. Ya artinya kita bisa berasumsi ini kalau dibulatkan menjadi 0,6 ya, maka ini dapat kita katakan ya modelnya karena mendekati angka 0 ya, teman-teman ya. Ya saya dikatakan ini cukup baik. Ya, kenapa? Karena nilainya 0,6 ya. Kalau misalnya nilainya itu mungkin 0,9 gitu ya, 0,87 berapa gitu ya, artinya kan itu dikatakan baik ya, karena ini nilainya adalah 0,6, maka dikatakan cukup baik seperti itu. Nah, kemudian ya berikutnya ya, itu kan tadi cara manualnya ya, kita mencari nilai cara konfirmasi kita mencari nilai analisa regresi dengan cara konfirmasi. Nah, berikutnya kita akan coba melakukan di RStudio ya, gitu ya, berdasarkan di script ini. Nanti rekan-rekan semua, bila ada script yang saya tampilkan di dalam materi PDF atau slide ya, yang saya buat ada scriptnya, silakan rekan-rekan semua bisa mengikutinya, bisa mempraktikannya. Kenapa? Karena sebenarnya saya pun juga mengadopsi materi ini di dalam buku BMP analisa dan visualisasi data gitu ya. Ada tapinya gitu ya, tapi setelah ada beberapa case tadi yang mungkin disampaikan di buku BMP tersebut, itu ada sedikit error ya di dalam codingan script R-nya gitu ya. Maka mau nggak mau sebenarnya harus diperbaiki gitu ya. Untuk apa? Untuk ya agar mahasiswa dapat memahami secara utuh ya teman-teman. Nah, ini saya punya variabel X sama variabel Y. Ini sudah ada nilainya. Variabel X di sini kan sebenarnya adalah biaya iklan. Variabel Y di sini adalah biaya yang harus biaya penghasilannya gitu ya. Artinya penghasilan yang ia dapatkan seperti itu. Nah, agar mudah untuk mengamati lebih lanjut, kita membuat scatter plot ya, atau diagram regresi ya, atau melihat titik penyebaran dari titik-titik si variabel X dan variabel Y ini ke arah mana gitu ya. Apakah mendekati garisnya gitu ya, atau menjauhi seperti itu. Jadi semakin banyak memang dia mendekati garis regresi linearnya, ini sebenarnya ya dikatakan sangat bagus. Tapi kalau hanya beberapa ya dikatakan ya cukup gitu ya, dibandingkan ya tidak bagus gitu ya teman-teman, seperti itu. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini didapatkan ya nilai model linearnya atau nilai regresinya itu ya 46078. Kemudian nilai slope-nya itu minus 1829 gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, maka nilai estimasi yang secara mudah gitu ya, dibandingkan tadi yang perhitungan tadi ya yang agak lama, mungkin ini dapatkan nilainya pun tidak begitu jauh ya. Di sini dikatakan 46,078. Di sini dapatnya 46,21005 gitu ya. Yang artinya perbedaannya itu tidak jauh gitu ya. Kalau misalnya di sini
30, di sini 46, itu jauh. Artinya ada something, sesuatu di dalam datanya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, next selanjutnya. Nah, sudah selesai materi kita di aktivitas belajar 10 ini ya, rekan-rekan semua ya. Jadi rekan-rekan semua bisa dapat mempelajari video pembelajaran yang saya buat ini ya. Kemudian bisa membaca modul buku BMP-nya ya. Kemudian materi ini saya juga mereferensi ke ke prodi statistik ya di Unispai mengenai analisis regresi. Kemudian saya juga mengadopsi materi dari LMS pada Kemendikbud mengenai analisis regresi sederhana. Seperti itu ya rekan-rekan semua. Oke, baik. Itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan di aktivitas belajar 10 ini gitu ya. Silakan rekan-rekan semua memahami video pembelajaran ini. Kemudian mahasiswa juga memahami materi yang ada di dalam modul BMP mata kuliah kita gitu ya. Serta beberapa referensi yang saya catutkan di dalam slide ini. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya, terus tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.